Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja, itu kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel. Saya enggak pernah lihat Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja, itu kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja, itu kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel. Saya enggak pernah lihat Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8-2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal eks terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnews.bogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Oi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel. Saya enggak pernah lihat Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja, itu kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel. Saya enggak pernah lihat Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnews.bogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal eks terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal eks terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal eks terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Woi, Bang Abe, Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Woi, Bang Abe, Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Bang Abe, Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja, itu kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8-2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Woi, Bang Abe, minta Bang Abe. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnews.bogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir, kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Sugiono ditirukan oleh Saka Tatal sebanyak 3 kali. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, teriak Saka Tatal. Setelah melakukan prosesi sumpah pocong, Saka Tatal pun mengaku lega. Ia mengungkapkan, dirinya sudah memendam perasaan kesal lantaran dituding menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sehingga, ia melakukan sumpah pocong karena untuk membuktikan kepada masyarakat luas, dia bukan pelakunya. Sebenarnya kesal banyak orang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka harus bagaimana sih agar semua orang percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan yang dituduhkan? Tidak ada cara lain selain sumpah pocong, ujarnya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Sumpah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saat melakukan sumpah, Saka Tatal mengenakan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya serta 7 terpidana lain adalah korban salah tangkap. Saka Tatal juga mengaku pernah disiksa oleh polisi selama proses pemeriksaan. Jika berbohong atas ucapan tersebut, ia berani menerima azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat.
Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sementara itu ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, tidak ikut menjalani sumpah pocong. Padahal Saka Tatal sudah menantang polisi tersebut untuk bersumpah di dalam balutan kain kafan. Menurutnya, Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina hingga membuat dirinya dan 7 terpidana lain dihukum. Bahwa Rudiana nggak hadir. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal memegang kata-katanya untuk sumpah pocong menyatakan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sementara, Ibtu Rudiana, yang ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki, hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos, panjat sosial. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra kepada Kompas TV, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Pitra sampai menyebut nama ulama besar untuk menguatkan argumennya soal sumpah pocong musyrik. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali, PK. Saka dan pihak lain yang ingin melihat Rudiana bersumpah maka harus menunggu persidangan. Menurut Pitra, ada kemungkinan kliennya menjadi tersangka. Seperti diketahui, Rudiana memang sedang dilaporkan terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri karena dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan. Laporan itu pun sudah memasuki tahap penyelidikan. Saka Tatal benar-benar melaksanakan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Melansir Tribun Jabar, Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina adalah bohong. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Saya anggap itu hanya pansos saja.
Mereka ini terlalu percaya kepada pocong, ini saya bilang musyrik. Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka pengadilan, itu juga bersumpah, jadi apa lagi? Jangan aneh-aneh lah, kata Pitra, Jumat, 8 Agustus 2024, dalam tayangan YouTube Kompas TV. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pun menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong itu. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Materi sumpah pocong itu meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu hingga rekayasa kasus Vina. Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat undangan bernomor 079-SFAR-8/2024 itu tertanggal 4 Agustus 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dilihat tribunnewsbogor.com dari live YouTube, suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono. Dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, 9 Agustus 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus